Kalau semua orang belajar agama masuk ke dasarnya, jujur pada diri sendiri, hasil belajar agama itu adalah kasih sayang. Tidak ada madhab-madhaban lagi, tidak ada golongan-golongan lagi. Semua kita akan berkasih sayang dengan siapapun, dan itu indah. Lucu, kita agamanya sama, sholatnya 17 rakaat sama, syahadatnya sama, Nabi dan Rasulnya sama, menyebut Tuhan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit, kemudian kita bermusuh-musuhan. Lucu belajar agama. Padahal kita diajarkan dalam Al-Quran yang universal sekali di Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Yang ada di semesta ini adalah Tuhannya manusia. Tidak ada Tuhan golongan ini, golongan itu. Tidak ada. Bahkan itu diabadikan secara universal di penghujung Quran surat An-Nas. Dan sering kita baca, cuman sayang kita membacanya tidak berkesadaran. Sekarang bacalah ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi manusia itu siapa? Siapa manusia? Semua manusia. Apapun keyakinannya, apapun jalan hidupnya, apapun agamanya, aku berlindung pada Tuhannya manusia. Saya kalau baca ayat itu bukan tertarik pendeknya, saya tertarik isinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas, malik milik, yang memiliki semua manusia, rajanya manusia, yang menguasai manusia. Dia pemilik semua manusia. Apa haknya Anda merendahkan manusia yang lain? Pemiliknya saja tidak pernah merendahkan ciptaannya. Pemiliknya saja menghormati dan melayani semua yang diciptakannya dengan penuh cinta kasih tanpa batas. Anda siapa? Siapa Anda? Berani melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Siapa Anda? Coba baca ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ kita bisa sadar. Yang suka waswisu, yang suka membisik kesadaran, siapa itu? Baca coba dengan kesadaran. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan kalau Anda membaca surat An-Nas sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran? Kenapa Nabi mengatakan itu? Jangan mikirin pahala. Pikirkan, kalau Nabi mengatakan kalau Anda baca surat ini sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran, dan ternyata kalau isinya digali, subhanallah, betul-betul sepertiganya Al-Quran. Wah, saya baca seneng karena apa? Pahalanya sama dengan sepertiga. Pahala lagi. Kapan mau ikhlasnya kita beribadah? Sudahlah, pahala itu hanya hasil akhir. Kalau kita ibadahnya bagus, udah serah Allah aja mau ngasih apa. Bahkan Allah itu kita nggak ibadah aja dikasih kok. Betul apa tidak? Dan Allah itu memenuhi kebutuhan kita bukan berdasarkan apa yang kita minta. Bahkan banyak yang tidak kita minta diberikannya secara cuma-cuma, bukan karena cinta kasih Allah. Maka tugas kita cuma satu, semua yang sudah diberikannya kepada kita syukuri, tumbuhkan rasa berkecukupan dalam diri. Karena dengan demikian Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah akan melipat gandakan nikmat kepadamu jika kamu merasa berkecukupan dengan yang aku berikan. Dan siapapun yang terus-menerus merengek-rengek meminta kepadaku, itu tanda kalau dia tidak merasa diberi olehku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak merasa diberi, karena terus-menerus merengek-rengek mengatur Allah supaya Allah ngikutin segala keinginan kita.